guys, welcome to Bikespot TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys, bareng gua. Nah guys, di video kali ini kembali kita akan mereview sepatu Shimano. Jadi ada banyak perkembangan ternyata yang dikeluarkan oleh Shimano ini. Nah, apa saja? Langsung aja sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bikespot TV. Video kita sendiri tayang Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Kembali bersama gue ada Davidson di sini. Halo bro. Thank you bro. Apa kabar? Baik dong. Gimana sehat? Puji Tuhan. Nah guys, di depan gue sudah ada ini range sepatu Shimano yang dibawa oleh Bro David di sini. Kita akan bahas satu-satu kali ini ya. Yes ya. Kita mulai dari kita ada apa aja nih? Oke, jadi di semuanya dulu di line up yang sekarang tuh kan mungkin untuk road segmennya kan dulu ada RC9, RC7, RC9, RC7, RC5. Nah sekarang tuh ada line up yang baru tuh ada perbaruan di 3 segmen tersebut. 3 segmen tersebut ada perbaruan lah ya. Ya, jadi sekarang tuh kita bilangnya RC902, 702 dan 502. 502. Berarti 502 itu duanya itu adalah pengembangannya mungkin gitu ya. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari RC5 dulu kali ya. Iya. RC5 yang ini ya, Bro ya. Benar, yang putih. Yang putih. Nah, nih guys, tampang RC5. Kalau menurut gue sih tetap mirip kayak dulu, cuman perbedaannya apa nih? Kalau dari upper dulu deh. Ya. Ini gua lihat sih beda, kayaknya ada perbedaan sedikit ya kayaknya ya. Ya, kalau dari material sih sama sih Don ya. Tapi mungkin yang signifikan tuh kayak dulu pori-porinya gede buat breathable-nya. Sekarang lebih rapet dan kecil. Lebih rapet dan lebih kecil. Oke. Lalu yang paling kelihatan tuh placement buahnya. Dulu yang 50 adiknya itu dia buahnya di bawah. Di bawah di sini ya. Dia ada di atas seperti kakak-kakaknya. Oh. Gitu. Oke. Jadi lebih di atas ini ditaruh ditukar sama. Dia berharap sih dengan teknologinya yang di atas tuh dia bisa lebih meluk si punggung kaki sih. Lebih meluk punggung kaki ya. Kalau di bawah mungkin lebih susah mungkin dulu ya pas risetnya, jadi sekarang dikembangin lagi sama. Kalau tadi bawahnya kita bisa lihat nih, dulu kan ini ada bagian ini nyambung nih, sekarang juga udah modelnya detail kecilnya ini jadi disederhanain, jadi seperti pakai apa ini namanya ya bro ya, kayak pegangannya lebih simple kali aja. Ya Jadi Oke. Memang dia kelasnya enggak yang kompetitif tapi tetap good looking. Oke. Dulu kita sudah pernah bahas ini, guys. Jadi kalau teman-teman penasaran lihat generasi sebelumnya yang Shimano ini, kita ada videonya. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung di video kita sebelumnya. Gitu ya, Bro ya? Yuk. Nah, untuk stiffness sendiri masih sama ya, Bro? Untuk stiffness, untuk sole bawahnya tetap sama. Tetap sama, yaitu stiffnessnya 8 ya. Jadi dia mau jadi sebenarnya stiffness 8 tuh dia carbon reinforced sama nilon midsole. Jadi dia bikin di area platform ini keras, tapi di bagian sininya agak lebih flexing. Biar lebih, kalau long ride sih lebih cocok pakai ini sih, lebih nyaman. Kemarin kita juga udah pernah bahas kalau sepatu RC502 ini kayaknya lebih cocok untuk orang yang suka endurance gitu teman-teman. Audax sih cocok karena yang depannya ini teman-teman ini kan masih pakai velcro ya. Jadi lebih nyaman untuk kaki-kaki yang lebar itu ada nafas gitu loh. Jadi bisa digedein depannya, tapi belakangnya bisa lebih rapet gitu ya. Nah, ini cocok banget dan keren banget sih. Warnanya ada warna apa aja ya ini? Untuk yang main dia ada 3, yaitu yang putih, blue dan sama yang black. Putih, blue dan black. Dan untuk cewek ada juga 3. Cewek juga ada ya? Ada yang putih, hitam sama di belakangnya turquoise. Turquoise itu warnanya dia agak biru tapi nggak terlalu biru banget gitu ya? Bukan biru navy ya. Kalau yang laki lebih navy, yang turquoise lebih terang lah. Lebih terang, lebih girly lah ya. Oke. Sejauh ini keren banget bro. Kita boleh lanjut kali ya. Next ini jadi teman-teman bisa langsung
cek aja nanti detailnya. So kita lanjut ke RC 702. 702. Ini juga pengembangan nih bro kayaknya nih. Gila, warnanya sih cakep loh guys. Ini ada gradasi merah ke biru. Cakep. Kalau dulu kan kayaknya ada di belakang sini ya. Ya. Sekarang dulu, udah dari dulu tuh ada yang warna merah ke hitam, merah ke hitam ya. Hitam ke putih. Sekarang dari bawah solnya ke uppernya ya. Nah, kalau uppernya sendiri ada perubahan nggak nih bro? Sebenarnya kalau untuk upper minor sih dari seri sebelumnya. Tapi yang paling signifikan itu dari RC7 ini, terutama 702 itu di solnya. Oh, sol. Oh, nah, ininya beda banget. Jadi kalau yang 701 mungkin teman-teman kalau pernah pakai kan dia karbonnya agak terekspos gitu kan, lebih kebuka. Tapi yang sekarang dia udah pakai ngikutin adiknya dan kakaknya. Jadi dia udah pakai teknologi midsole structure-nya udah diperbarui lah. Midsole structure. Dulu kan kayaknya karbon semua gitu ya. Sekarang tuh karbonnya lebih difokusin ke area depan sini ya. Iya. Lalu sekarang ada heelsnya ya. Jadi ada heel supportnya ya. Betul. Terus ini udah hampir mirip sih sebenarnya sama RC9, cuman heel supportnya nggak setinggi RC9, jadi ini udah hampir kompetitif lah ya ngomongnya ya. Dan untuk bawah sendiri masih sama kayak yang sebelumnya, masih dua bawahnya. Depan, yang support depan sini ada bawahnya, dan untuk yang belakang ada bawah khusus sendiri nih dia untuk supportnya. Dan cara bukanya juga masih sama. Untuk uppernya juga keren banget nih, masih pakai kulit sintetis dia ya. Cuman yang keren memang bawahnya sih. Jadi mungkin si midsole structure teknologinya tuh ada 3 sebenarnya. Jadi yang bagian yang nomor 1 tuh yang ini, yang bagian ini tuh yang emang dia bikin dia kan banyak ventilasinya sini sama sini. Emang jadinya bikin kaki tuh lebih adem lah. Oke. Jadi ada breathable-nya lebih banyak dan gitu loh ya. Selain itu bikin adem juga si drainase. Kalau misalnya basah tuh lebih gampang kering juga. Iya. Terus untuk stiffness-nya sendiri masih sama bro ya? 10. Dia stiffness 10. Jadi sebenarnya ini full carbon actually, tapi dia stiffness levelnya 10 dari 12. Oh, ini juga lumayan cukup stiff ya untuk sepatu sepeda. Bisa kompetitif lah udah. Ini udah cukup kompetitif sih. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau langsung ke RC9 bisa ke RC702 ini udah, gua rasa udah cukup banget ya. Ini udah comfortable banget dari bentuknya, dari model, terus dari kualitas bahannya ini sudah cukup bagus banget RC07. Nongkrong keren lah ya. Ini mah udah cakep banget lah untuk sepatu sepeda. Nah, untuk warnanya sendiri ada warna apa aja sih bro ini? Untuk warna dia ada 3. Jadi yang juga black, dia blacknya gradasi juga, depannya putih, lalu ke belakangnya hitam. Oh, black malah depannya ada putih sedikit ya? Ada putih jadi nggak full black ya? Iya. Jadi tetap ada aksennya ya? Yes, tetap gayanya kayak yang lama, tetap gradasi. Ada gradasinya juga, oke. Untuk yang mungkin yang white-nya mungkin gradasinya nggak kayak yang ini kali ya. White itu tetap ada line putihnya. Ada putih, lalu di belakangnya heel-nya hitam. Seperti mungkin kayak 502 ya, cuman ini gradasinya kurang ya kayaknya. Ya, itu kan patah, itu ada gradasinya. Sama yang ini dibilangnya yang warna red. Ini red justru warnanya. Padahal biru ya atasnya. Jadi dinamain red. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya kalau misalnya cari di toko. Ini tuh namanya red ternyata teman-teman. Bukan biru. Jadi kalau teman-teman ke toko cari biru nggak ada. Jadi warnanya red. Lihat di solnya gitu loh. Oke, untuk RC702 udah. Nah, kita beralih ke kakaknya yang paling top of the line dari road bike yang dimiliki Shimano, ada
RC 902. 902. Nah, bedanya apa nih, Bro? Jadi 902 untuk 902 ini sebenarnya ada 3 warna. Yang putih mungkin paling laris, yang mungkin yang kita sering lihat di Pro Tour. Iya, Pro Tour yang Yang putih. putih, ini yang warna merah, ini warna biru, dan ini kita bilangnya 902S, yaitu Ini 902S. S-nya itu special edition. Jadi ini dirilis full black gloss sama dia sebenarnya kalau mungkin di Bike Spa bilangnya intergalactic gloss. Intergalactic. Ya, Iya, jadi ada glitternya. Ya teman-teman, ini kalau teman-teman lihat detailnya ya, detail dekat mungkin nanti Kena matahari ya. kena matahari itu ada kayak sparkle silver gitu loh. Jadi cakep banget nih. Jadi detail-detailnya boleh juga nih. Dan untuk bahan uppernya masih sama kayak dulu ya. Sama, Iya. cuman dia lebih gloss aja. Ininya gloss, ininya terus di sampingnya ini Logo. Aspire-nya ini ada ini ya. Keren ya, ada hologram metal gitu, iya. hologram gini ya. Cakep banget. Memang ini dirilis, emang di launch itu pas bareng pas Dura Ace sama Ultegra double speed ya. Jadi emang ini special edition. Bareng. Tuh. Oke, cakep banget. Terus boanya juga deh. Kalau ini Dan kan ini keras. beda ya. Ini warnanya udah Lebih kayak metal. metalik ya. Gokil. Nah, ini apa sih, Bro? Pengembangannya atau yang terbaru dari RC 902 ini? Yang paling jadi kan ini top of the line ya. Jadi Iya. itu yang pasti udah pakai 360 surround wrapping upper. Jadi untuk wrapping uppernya nih, uppernya ini udah 360 derajat. Jadi semua kaki itu kayak dibungkusin gitu ya. Ini kelihatan Oke, kan oke. kalau mungkin kalau yang ini kan dia ada di tengahnya ketemu nih jahitannya. Iya. Nah, sedangkan yang saudara-saudaranya tuh enggak nih. Jadi masih di kiri dia masih dari kiri kanannya ya? kanan. Tidak berapa 360 derajat ya Iya. dibungkus gitu loh. Jadi bungkusnya. itu kaki tuh benar-benar dipegang lah. Dipegang banget 360 sih. derajat ya kan. Oke. Terus dengan heel cup yang lebih tinggi itu bikin kita tuh nggak lose power sih, jadi nggak ada movement di heel ya. Jadi heelsnya tuh lebih nempel gitu ya, karena Iya. dia Kalau bisa dipegang tinggi nih ya. juga ada agak kasar. Ada kayak stoppernya Iya, gitu di ya sini di juga kiri ada. kanan ini ya buat tumitnya ya. Sedangkan yang kayak RC702 sama 502 belum ada. Belum ada ya, ini nggak ada ya. Iya, belum ada. Wah, ini sih pengembangannya sangat presisi dan detail Detail. banget nih guys yang dikembangin oleh Shimano. Jadi ada di heelsnya itu ada kayak karet. Jadi supaya nahan kaki kita itu heelsnya tidak Nggak goyang gerak. sama sekali, nggak gerak sama sekali. Jadi ada penahannya, terus heelsnya juga dibuat lebih tinggi, jadi supportnya lebih mantap lagi. Terus untuk stiffness-nya sendiri Tetap berapa 12. nih? Tetap 12 ya? Tetap Tapi 12 udah paling keras banget. sama dia tuh stacknya tuh emang paling rendah sih. Jadi tapi sebenarnya yang saudara-saudara juga udah pakai teknologi low stack high midsole sih. Maksudnya Jadi si kaki tuh akan lebih rendah, nempel lah ya Iya, ngomongnya jadi ya. ibarat sol karbon sama kaki itu nggak terlalu jauh gapnya. Jadi Iya, jadi biar lebih stabil. lebih stabil gitu ya. Jadi masuk transfernya lebih klit, bagus. masuk klit langsung ke pedalnya itu Iya. lebih nggak terlalu jauh gitu ya maksudnya. Ini Ride feel-nya juga pasti lebih enak lah. Sepeda tuh kayak bener-bener. Iya. Ini kayaknya tipis banget sih memang sih. Ini kalau gua rasain. Iya. Tipis. Tipis ya. Gokil nih keren banget ini udah top of the line-nya dari Shimano. Jadi ada beberapa perubahan detail-detail kecil yang dirubah, misalnya kayak uppernya dibungkus, terus heel supportnya lebih tinggiin, ada beberapa tambahan grip lagi di dalamnya. Terus apa lagi ini tambahan kecil lainnya? Kalau kita lihat di sole-nya, coba dibuka Iya. aja. Oh, Itu sole kita biasanya kalau beli dapat arch support. Oh, arch support itu Jadi buat kalau ini ya? kan kalau misalnya tiap kaki orang kan beda-beda, ada yang flat, ada yang arc-nya tinggi. Oh, iya. Nah itu bisa diganti Don. Nah, Oh, arc itu apa ya namanya, dekokan kaki lah ya? iya atau enggak? Oh, dia pakai velcro. Iya, velcro. Jadi kalau misalnya yang tipikalnya tinggi, kita bisa ganti sesuai dengan kriteria kaki kita gitu. Jadi ini ada dua guys, ada yang kuning ini bawaannya, terus ini ada yang merah. Ya, yang merah nih ada tulisannya high sama yang Iya. Ini right Mid, ini mid. Jadi ada mid tulisannya, terus ini lebih tinggi. Ya, jadi kalau mau teman-teman ganti tinggal
Dibuka aja ya. Buka aja, pakai velcro tinggal tempel aja. Jadi untuk teman-teman yang kadang kan dekokan kakinya lebih tinggi, nah ini bisa, jadi nggak perlu beli sol-sol lagi teman-teman. Yang biasanya kan ada sol khusus. Nah dengan ini kalau teman-teman punya dekokan kaki tinggi bisa diganti aja untuk support di solnya gitu loh. Betul. Jadi lebih kaki kita itu lebih rapat banget berasanya. Lebih firm loh. Jadi sisi kaki tuh nggak ada movement banget di dalam gitu. Jadi benar-benar di atas dipegang, di bawahnya juga dipegang gitu. Tumit juga dipegang. Jadi setiap kita gerak kaki tuh udah jadi power transfer ke depan. Iya. Jadi detail-detail kecilnya keren banget dari sepatu Shimano ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih, keren banget ya. Terus ventilasinya tuh kalau teman-teman lihat ini bolong semua. Ini bolong. Ini banyak bolong semua ya. Jadi napas di kaki itu walaupun kakinya rapat tapi airflow-nya masih bagus ya. Jadi nggak sesek gitu loh teman-teman. Kadang kan ada yang suka keringetan kakinya. Jadi kalau pakai ini menjaga itu supaya nggak keringetan. Gokil. Nah, ini kalau mau cari, teman-teman di sini mau nyari di mana nih? Bisa di dealer-dealer resmi kita sih. Mau kayak contoh Jakarta, Machine of Freedom, Charlie Bike gitu ya. Ada ya. Toko-toko besar lah. Toko-toko besar. Nanti mungkin kita akan tulis di bawah kali ya. Atau enggak bisa follow aja di Instagram kita Shimano Bintang Timur Indonesia. Shimano Bintang Timur Indonesia. Di sana ada dealer kita juga. Oke, bisa langsung tanya-tanya kan di sana. Nah guys, kali ini ada yang berbeda. Jadi kita tidak hanya membahas untuk road bike, kita akan membahas untuk sepatu MTB. MTB. Nah, itu yang menarik sih. Itu yang menarik sih, karena kan kemarin ada yang request, Bang, boleh nggak sih MTB juga dibahas mengenai Shimano? Yeah. Nah, gue juga penasaran karena gue belum pernah lihat nih range-nya seperti apa. Oke guys, ini dia di depan gue udah ada range sepatu MTB-nya Shimano. Coba bro, dijelaskan ini perbedaannya apa sih tahun ini pengembangannya dari sepatu MTB dari Shimano ini? Oke, jadi untuk sepatu si Shimano MTB ini tuh mungkin teman-teman yang pernah pakai yang generasi sebelumnya kan dia sol bawahnya pasti pakai Michelin. Oh, dari solnya ada perubahan. Jadi dulu tuh Shimano masih bekerja sama dengan Michelin, ya kan? Michelin, oke. Tapi untuk tahun ini si Shimano udah mau ngedevelop rubber sole sendiri. Tipenya apa? R&D sendiri. Dia menamakan Ultred. Ultred itu artinya Ultimate Thread. Ultimate Thread itu maksudnya? Jadi di Ultred itu fokus pada 3 hal, yaitu superior durability, jadi daya tahan yang lebih lama, daya tahannya lebih kuat, bobot yang lebih ringan, sama extraordinary grip. Oh, lebih ngegrip lah untuk solnya ya. Dan si Ultred itu nggak cuma di X-nya doang, tapi di sepatu gravity-nya juga ada. Buat yang flat shoes, buat teman-teman yang suka main MTB terus pakai flat shoes, kita bilangnya serinya GR9-nya yang baru udah pakai Ultred. Oke, nah sekarang di sini ada range-nya apa aja nih bro? Sekarang kita range-nya yang ada di kita nih dari yang paling high end-nya tuh XC902. XC902 yang ini. Ya, itu dan ada XC702 dan yang terakhir XC5. Oh, ini XC5. Oke, kita bahas dulu dari XC5 kali ya bro ya. Nah, pengembangannya udah pasti, solnya udah pakai Ultred. Kalau gua lihat di sini ya, ada tulisannya nih guys di bawah sol sepatunya Ultred.
eh, jadi sama kayak sepatu road bike ya. Jadi stiffness-nya dia pakai 7 di sini ya. Ya, sebenarnya kalau dilihat stiffness-nya dia satu step lebih less stiff daripada yang rod. Jadi kalau yang rodnya 8, dia 7. Oh, dia lebih di bawah sedikit lah ya. Ya, oke. Terus untuk uppernya mirip juga ya sama tadi RC. Ya, kalau upper RC 502 ya. Jadi uppernya ada depannya ada velcro. Terus bawahnya satu di sini dan udah ditaruh di atas juga nih, guys, sama persis. Cuman yang membedakan untuk strip warnanya juga sama. Strip warnanya sama, cuman yang untuk 502 ini dia cuman ada warna 3 warna ya. Ya. 3 warna juga ya. Ini moss green dibilangnya. Ini warna baru. Hijau, oke. Black sama blue. Hitam sama biru. Oke, jadi kalau hijau ini juga cakep sih. Jadi kayak kalau teman-teman yang main MTB lebih subtle sama warna jersey-jerseynya sekarang gitu. Sama agak kehijau-hijauan juga lah ya, lebih menyatu dengan alam seperti itu. Oke, ini untuk XC5 overall berarti hampir mirip banget sama RC 502-nya. Jadi untuk breathable depannya itu kecil-kecil, terus di samping juga ada bawa satu. Jadi kurang lebih hampir mirip-mirip ini ya, bro ya. Cuman bedanya di bawahnya ya. Iya. Untuk sol bawahnya beda sih kalau. Iya, MTB pasti beda, cuman dia udah pakai teknologinya Ultred. Nah, untuk yang cewek juga ada warna sendiri. Kalau cewek beda ya warnanya ya. Oke. Kita bilangnya sea green sama grey. Sea green sama grey. Ya lebih ke inilah ya, girly lah ya. Untuk lebih feminim lah ya untuk ini. Jadi cocok banget juga untuk pemain MTB yang endurance gitu ya. Ini lebih mungkin kalau cocok ya. Mungkin kalau teman-teman yang main gravel banget bisa pakai RX-8, tapi aku kayaknya multi nih, sometimes buat commuting, sometimes buat main MTB ringan lah. MTB ringan cocok juga nih buat teman-teman pakai XC5 ya. Oke, nah kita lanjut guys. Sekarang kita lanjut ke XC7. XC7 ini mirip-mirip ya sama tadi RC7 ya. Actually sih memang kalau dilihat visualnya sih nggak terlalu beda ya Don ya. Iya, kalau secara visual sih nggak terlalu beda sih. Yang beda cuman solnya aja. Kalau sol sih hampir mirip. Ini dia pakai Ultred juga. Bawahnya Ultred. Terus stiffness-nya dia pakai 9 ini. Iya kan? Nah, lebih less stiff ketimbang yang rodnya. Kalau rodnya kan 10. Iya, 10-nya ini lebih 9. Tuh. Nah, terus gue mau tanya nih bro, ini tadi di solnya ini ada ini nih, ada kayak baut 2 ini nih di depan ini. Ini buat apa ya sebenarnya ya? Kalau ada baut depan. Jadi kalau boleh pinjam ya. Jadi kalau di sepatu Shimano tuh ada 4 bagian ya. Jadi ini dibilangnya buat tunable traction. Jadi kita bisa tambahin spike di sini. Oke. Nanti aku bisa kasih lihat di XC9-nya. Dan sini tuh di Ultred juga bikin extra clearance buat mat ya. Jadi kan kita kan kalau main MTB sometimes kan nginjeknya tanah kan. Nah ini tuh lebih clearance-nya lebih diperbesar supaya pas kita mau pakai cleat MTB lebih gampang. Oh, jadi tidak terlalu rapet gitu. Iya, jadi sih kadang-kadang tanah tuh suka ada di sini. Oh, di sini. Sampai bikin susah. Jadi ini di clearance-nya dibikin lebar lagi supaya si tanah itu tetap bisa. Maksudnya kita ngaklit nggak terlalu susah. Oh, jadi maksudnya ngeklitnya lebih gampang. Jadi clearance-nya digedein sedikit ya untuk sol bawahnya ini. Betul. Oke. Sama kalau Ultred XC yang di tengah ini cuman buat mempermudah ketika pas kita pedaling, tapi kita belum masuk nih karena kita yang kanan udah ngeklip, yang kiri kan sometimes masih nyari tuh. Nah ini biar dia nggak slip aja. Oh. Yang slip dan yang terakhir untuk heel-nya agak lebih steep nih kalau bisa lihat teman-teman ya. Lebih keras ya? Ya lebih runcing lah ya. Iya lebih runcing ini. Ini tuh biar tajam nih depannya. Buat ngebantu kita ketika off bike nih. Oh. Pas off bike tuh kadang-kadang pas kita turun
lagi misalnya medannya emang turunan, nah kita tuh bertumbuh banget sama ini. Heels Ya. belakangnya inilah ya. Biar nggak slip, dia nggak bisa pleset. Oke. Jadi ada supportnya di tengah ini. Jadi sebelum pakai cleat, jadi ke pedalnya dia tidak terlalu licin gitu ya. Habis itu sama kalau yang bawah ini agak dibikin runcing. Jadi kalau teman-teman napak lagi turunan atau ada mendaki tuh lebih masuk. Jadi lebih grip, nggak gampang kepleset gitu loh untuk grip. Soalnya tuh lebih diperbarui lagi. Jadi ini pengembangan yang dilakukan oleh Shimano, jadi keren banget sih ini. Udah lebih detail. Untuk lebih detail ya. Kebutuhannya juga lebih detail ya. Ya. Nah, untuk uppernya masih sama ya. Dia pakai leather dan untuk breathing di sepatunya juga kecil-kecil dan banyak juga. Lebih banyak, lebih adem lah. Lebih adem. Lagi pula MTB kan lebih keras mainnya, maksudnya rantainya basah. Iya, kan. Jadi basah atau dia kena lumpur, jadi memang dibuat kecil-kecil gini sih. Jadi terus depannya juga ada karetnya, penumpunya lebih ini ya. Lebih tinggi ya. Iya. Dibanding sama yang ini lebih tinggi. Oke. Jadi detail-detail kecilnya keren banget guys untuk sepatu XC7 ini. Nah, kita lanjut dulu nih ke berikutnya yaitu RX8 dulu kali ya. Ya. RX8 ini bedanya apa sih dengan XC sebenarnya? Sebenarnya RX8 tuh jadi kan mungkin teman-teman tahu ya, segmen gravel kan lagi hype nih. Mulai naik ya kan. Lagi jadi naik-naiknya. Ibaratnya muncul genre baru lah di sepeda, which is gravel kan. Gravel, oke. Kebutuhannya tuh di gravel agak sedikit beda sama MTB sama XC sih sebenarnya. Oh, sebenarnya beda ya sebenarnya. Karena iya. Tapi kalau gue lihat tuh sepatunya hampir mirip ya. Kurang lebih mirip. Tapi dia beda. Iya. Nah, bedanya di mana tuh, bro? Bedanya mungkin kalau dilihat dari sepatunya, fiturnya dia nggak ada spike-nya. Oh, karena memang medannya nggak. Jadi gini, kalau mungkin teman-teman yang kalau medannya gravelnya berat banget, better pakai sepatu XC. Tapi kalau yang masih flat, terus cuman banyak batu-batu gravel lah, bukan yang tanah belok gitu ya. Iya. Pakai sepatu RX8 cocok. Oke, jadi disesuaikan dengan kondisi dan biasanya main gravelnya gimana gitu ya. Jadi ini lebih tidak terlalu ekstrim untuk tapak sol bawahnya gitu ya maksudnya ya. Tapi yang memang yang signifikan tuh sole stiffness-nya sih. Sole stiffness-nya beda ya? Nomor 10, ini full karbon. Iya, ini stiffness-nya 10 dan karbon full, beda sama... Nah, ini kan ke cover kan? Iya, beda sih. Benar-benar kita bisa lihat. Masih sebenarnya arahan itu masih kayak road, temen tidak terlalu NTB gitu ya. Jadi karbonnya masih kelihatan, tidak full karet teman-teman. Terus masih ada karetnya juga di sekitar karbonnya ini, jadi percampuran lah kurang lebih, dan ada heelsnya. Jadi lebih mirip road bike lah ya kurang karena lebih. Karena dia sebenarnya kan kalau gravel kan banyak kan mainnya juga nggak terlalu ekstrim. Nggak ekstrim, terus agak kenceng juga daripada MTB ya kan. Terus nggak berat, tapi nggak terlalu berat. Tapi dia butuh pas dia off bike dia bisa jalan. Iya. Jadi dia tetap karbon, tapi tetap dikasih karet lebih supaya pas off bike-nya lebih gampang dan nyaman gitu ya. Dia jalan juga lebih enak. Oke, jadi perbedaannya ada di sol bawahnya, ada heels-nya juga. Nah, untuk warnanya ini cakep banget nih, bro. Ini warnanya warna apa ya ini? Kalau yang laki, yang main version dia ada namanya, ini kita bilangnya bronze. Oh, bronze, coklat Dan gitu kalau yang ya. perempuan kita bilangnya yellow gold. Oh, ini yellow gold. Oke. Ini masih keren banget sih, casual banget lah ya kalau untuk main gravel memang rata-rata begini ya. Dan boanya dia pakai satu ya, kita lihat kalau di sini boa satu dan depannya pakai velcro. Ini kenyamanan ya bro kalau kayak gini ya jatuhnya. Karena kebanyakan sekarang kan gravel condongnya agak ke ultra juga ya, ultra cycling ya. Iya. Jadi karena kan gravel juga kalau di luar negeri ya jarang yang pendek itu.
sejauh. Oh jauh ya. Ya, Jadi untuk yang suka ultra cycling yang goesnya 200, 300 Jarang pulang. Yang pulang-pulang nih ini cocok banget lah ya Iya. berarti ya. Jadi depannya itu bisa di-adjust lebih lebar tapaknya, dan untuk kaki atasnya juga bisa di-set untuk bawanya ini, teman-teman. Jadi perpaduan antara road dan MTB-nya dapat banget di sepatu RX8 ini ya. Di RX8 sih sebenarnya update nggak terlalu banyak, cuman di tahun yang ini dia ngeluarin 2 warna baru ini aja sih. Oh, jadi update-nya hanya keluar warna baru ya. Si brown sama yellow gold. Jadi teman-teman yang baru main gravel boleh nih ke RX8. Cakep banget untuk perpaduan warnanya. Oke bro, kita lanjut. Yang terakhir. Yang terakhir itu ada apa itu? XC902. XC902. Gokil, ini sih cakep sih, hampir mirip-mirip sama road bike-nya ya. Ya. Bawahnya Tapi udah 2, terus warnanya cakep, doff aja, nggak Doff. glossy. Low Cuman profile bedanya dia. low profile, doff, nggak Ini glossy. ada 3 terus warna sih Don. Ada 3 warna ini ya, Yang white, putih, black yang ini sama yang biru. biru. Tapi nggak ada yang special editionnya, belum ada. Belum ada yang kayak tadi ya, Iya, iya. yang glitter-glitter belum ada ya. Tapi untuk bentuknya hampir mirip-mirip, heelsnya juga tinggi di belakang. Dan kalau kita lihat bawahnya, sole bawahnya hampir mirip juga dengan Cuman yang bedanya- sebelumnya. Bedanya apa nih, bro? Di heel cup-nya ada heel cup support. Ya, support Sama yang ini. yang tadi aku mention tuh di SC902 kan aku bilang tadi ininya ada supportnya kan. Supportnya Nah yang ini di tuh heels. lebih malah kalau bisa dipegang tuh kayak selidahnya itu tuh. Oh iya. Kalau tadi kan cuma Jadi beda warna gini teman-teman. Jadi ini beda warna ini, cuma ternyata beda bahan dan ini nge-grip banget. Nih kalau ini lihat nih kasar lidah- banget ya. kayak lidah kucing gitu, Iya. gigit banget gitu kan. Kasar ini. Jadi Nempel di kaos kaki. ini kalau yang mau ekstrim, mau main FTB-nya cukup ekstrim, ini cocok banget ini ya. Kompetitif ini lebih perform banget lah. Stiffness-nya juga lumayan teman-teman. Ini nomor 11 ya. 11 tuh ya stiffness-nya ya. Lumayan lah. Kalau tadi kan road bike 12 kalau Iya. nggak salah ya. Ini 11 cukup oke ya untuk stiffness-nya. Kemarin Nah, tadi aku pengen ngasih lihat juga yang tadi kan aku bilang ada spike-nya tuh. oh spike-nya untuk Dapat apa baut sih di ya? depan Ini kalau di XC902 tuh kita dapat additional spike nih. Oh, yang di Ya, jadi mungkin tadi yang ini nggak dapat berarti Nggak dapet, harus tapi beli lagi. Kalau di beli ini lagi. beli udah dapat langsung spike-nya. sebenarnya fungsinya buat apa sih? Kan mungkin banyak sepatu MTB ada bautnya 2 ini kan. Tiap manufaktur sebenarnya emang gayanya beda spike-nya. Ada Oke, yang oke. modelnya seperti ini. Ini tuh buat membantu kita ketika kalau ini buat kita turun ya. Nah, ini buat naik. Jadi kita misalnya off bike terus kita harus dorong sepedanya. Kadang-kadang kan kalau di medannya berat tuh udah tanah semua nih. Iya, tanah semua. Ini si spike ini ngebantu buat ngegigit ke tanah itu. Oh, lebih kayak- ada gripnya lagi, ada tambahan gripnya di depan ini. Jadi teman-teman Dan ditambah. bisa juga sih mau pakai model yang lain yang model yang agak lebih tajam lagi juga bisa. Oh, jadi dikasih ada yang standarnya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya model yang tajam bisa ditambahin juga di depan sini. Oke, kalau kita lihat ini clearance-nya ini lebih simple ya kalau dilihat untuk bentukan apa sole-nya ini lebih simple, mungkin lebih ke performnya lebih bagus lagi ya. Lebih tuh teman-teman lihat, lebih simple. Kalau ini kan agak gede-gede. Ya. Kalau ini dia lebih simple ya. Ya. Karena dia butuh ngurangin bobot juga mungkin. Iya, kurangin bobot. Tapi kalau gripnya sih, kalau turunan sih masih bisa ada gripnya nih. Termasuk tinggi juga ininya nih. Sama dia uppernya tetap sama kayak RC902 360 derajat. Oh iya ya, hampir masuk Iya. gini ya. Jadi beda banget. Sebenarnya ini yang kalau ini. dibuka mungkin ada jahitannya di tengah. Oh, dia mirip-mirip RC 902 ya untuk ininya. Jadi ini kan cuma bedanya startnya dari sini, temunya kan. Kalau ini udah masuk Iya. sedikit ya, agak masuk lagi. Jadi dia sebenarnya ngasih lihat juga sebenarnya dia si upper sole-nya dia sampai dalam. Oke. Yang insole-nya juga sama nih teman-teman. Insole-nya dia bisa diganti-ganti juga nih. Iya. Jadi hampir mirip tuh. Tapi Untuk buat yang ininya.
XC7, XC5 tetap, misalnya kalau nggak mau menutup kemungkinan buat kita beli additionalnya juga ya, tapi kita bisa beli solnya sih. Solnya, tapi ini juga udah bagus banget nih solnya kalau yang ini. Memang untuk perform lah ya, dalamnya juga karbon. Kita lihat di sini keras banget. Jadi untuk range sepatu MTB ini yang paling tingginya ya, top of the line-nya ya. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau cari sepatu MTB ini di mana nih? Kira-kira sama ya? Sama. Jadi mostly orang kadang kan agak beda tuh, misalnya MTB ada tokonya sendiri, road bike ada tokonya sendiri. Nah, khusus yang MTB ini gimana? Kalau di Shimano ini mostly dealer Shimano biasanya beli juga. Cuma mungkin untuk Shimano yang lebih spesifik bisa kayak ke Kamurang sama Semeru. Dia lebih fokus ke MTB. Oh gitu, jadi udah ada itu termasuk dealer juga ya? Dealer juga. Jadi dealer Shimano kita yang di Bogor tuh emang lebih banyak main MTB. Oh, di Bogor tempatnya. Jadi teman-teman kalau mau cari sepatu MTB ini ke toko apa tadi, Semeru ya? Semeru. Kalau misalnya yang benar-benar spesifik MTB bisa ke sana. Bisa ke sana kalau yang khusus MTB. Jadi mungkin kita akan taruh link dari Shimano juga. Jadi teman-teman bisa langsung tanya aja untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman apa, tanya aja mengenai sepatu-sepatu ini. Kalau Bro David ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman Bike Spa? So far sih nggak ada sih, cuman mungkin paling nextnya kita bahas apa nih, Dan? Kalau nextnya kita akan ada beberapa kejutan lainnya lah ya. Kita akan membahas mengenai Shimano, ada beberapa lagi. Mungkin kita akan next video. Cuman untuk sepatu mungkin udah sih kalau udah semua ya. Jadi kalau teman-teman mau cari sepatu mengenai MTB dan Shimano sudah lengkap kita bagikan di sini. Jadi teman-teman bisa melihat untuk range sepatunya. So kalau teman-teman punya komen, jangan sungkan-sungkan komen, tanya-tanya di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, silakan juga tulis ide teman-teman, siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. So Bro David, thank you. Oke bro, sehat-sehat. Sama-sama. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So see you guys. Bye.